Oleh karena kemurahan. Hai sobat yang terkasih, saya Jessica mau menyapa kalian semua dimanapun kalian berada. Shalom. Jumpa di Pondok Kasih Siswa-siswi Kristen Jenjang SMP 2026 di Surabaya. Teman-teman yang terkasih, mari kita saksikan video ini dengan penuh fokus agar kita bisa memahami sebenarnya apa sih yang ingin Tuhan sampaikan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih
semuanya, Shalom. Selamat datang di Podcast Obrolan Siswa. Bareng saya Jose. Dan saya Giovanna. Hari ini kita kedatangan tamu spesial yang biasanya di kelas selalu punya jawaban buat segala kegagalan teologis kita. Iya, bener banget Kak. Kita itu biasanya temui beliau di kelas nih. Tapi kali ini kita bakal ngobrol lebih santai. Ada Mem Devi. Halo semuanya, halo Jose, halo Giovanna. Sejenak kita mau melupakan beban mengajar dan belajar di kelas yang penuh dengan gedebak-gedebuk dulu. Iya, Kita mau bener santai dulu. Iya, bener banget Mem. Teman-teman dan juga Mem Devi, hari ini kita bakal bahas yang penting nih, yaitu sola fide. Ya, jadi tentang sola fide ini sebenarnya udah diajarkan Mem Devi di kelas. Tapi karena terbatas waktu, kita belum sempat tanya-tanya lebih dalam. Jadi boleh ya untuk beberapa menit ke depan kita bakal bahas ini. Siap Bu, topik hari ini panas banget, sola fide. Tapi ya, jujur Bu, saya itu sering dengar di kelas atau di gereja. Gimana? Tapi kayak ngerasa kayak, mosok cuman percaya gitu aja udah beres. Kan dunia ini sekarang soal effort sama hasil. Ya benar Bu, jadi kita kan di sekolah diajarin usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi kalau soal video ini kok kayaknya usaha tidak menentukan hasil. Nah, Jadi ini bikin kita bingung. bersyukur ya kalau kalian bingung. Kalau nggak bingung pulang kita, nggak usah di sini. Kita duduk di sini karena ya memang banyak kebingungan-kebingungan. Ya banyak anak-anak di rumah juga, teman-teman di rumah pasti banyak juga yang mengalami kebingungan seperti kalian juga. Jadi kalau kalian bingung itu bagus, bersyukur ya. Secara bahasa ya, memang sola itu artinya tunggal atau eksklusif. Kenapa? Jadi sola fide itu ada yang tahu? Keselamatan hanya oleh Iman. iman. Nah, kenapa hanya oleh iman ya? Eksklusif gitu ya, tunggal. Karena keselamatan itu bukan transaksi, nah, ya, bukan transaksi. Nah, kalau kita bilang iman plus perbuatan, itu seolah-olah gitu ya, kita sedang menyuap Tuhan gitu. Menyuap Tuhan dengan apa? Dengan kebaikan kita. Untuk apa? Untuk kita memperoleh yang namanya keselamatan. Jadi keselamatan itu bukanlah sesuatu yang bisa kita usahakan, bukanlah sesuatu yang bisa kita beli, gitu ya. Jadi keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan, anugerah itu hadiah. Ya, kalau namanya hadiah, Jose sama Giovanna pasti pernah ulang tahun dong. Pernah. Kalau nggak pernah ulang tahun, nggak pernah lahir. Nah, kalian pernah ya dapat hadiah. Kalau kalian ulang tahun nih contohnya, dikasih hadiah sama mama papa gitu kan. Atau dikasih hadiah sama temen lah, sahabat. Kalian harus membayar dulu nggak? Atau harus ngelakuin apa dulu gitu? Atau tinggal nerima aja? Nerima aja Mem. Tinggal nerima aja. Ya. Giovanna gimana? Ya tinggal terima aja. Tinggal nerima aja. Jadi nggak perlu bayar ya, nggak perlu ngelakuin sesuatu. Nah, kalau kita mau mendapatkan sesuatu pakai bayar dulu, itu namanya beli, transaksi ya. Ya. Kalau kita melakukan sesuatu dulu baru kita mendapatkan sesuatu, itu namanya upah. Nah, anugerah itu hadiah. Keselamatan itu adalah anugerah dan anugerah itu adalah hadiah. Jadi kita tidak perlu membayar dan tidak perlu melakukan sesuatu ya untuk mendapatkan keselamatan itu. Transaksi itu kayak berarti beli tiket konser gitu ya Bu? Suka lihat konser ini kayaknya. Yang jangan suka Blackpink ini anak. Cowok. Aduh, tapi kalau uangnya nggak cukup, berarti nggak bisa masuk gitu ya Mem? Terus kalau upah tuh kayak pas Mem Devi biasanya kasih kita kayak hadiah pas kita lagi berperilaku baik gitu ya Mem. Iya, betul sekali Giovanna. Betul sekali ya Giovanna dan Jose. Itulah pengertian dari transaksi dan juga upah ya, yang kalian sudah bisa bayangin itu ya. Memang kalau anak-anak zaman sekarang itu udah imajinasinya luas ya. Tepat sekali ya, itulah pengertian transaksi dan juga upah. Sekarang Om Devi mau tanya sama kalian. Jawab jujur ya, jangan jawab bohong. Siapa yang memiliki surga sepengetahuan kalian aja? Ya Tuhan lah Mem. Benar. Iyalah. Yakin. Menurut kalian Tuhan itu adalah sesuatu ya, sesuatu yang absolut, sempurna,
Atau ada kurangnya? Sempurna. Sempurna. Dan kalau Tuhan yang memiliki surga itu adalah sempurna, nggak tahu ini kabar buruk atau kabar baik buat kalian ya. Jadi buat teman-teman semua di rumah juga, nggak tahu ini kabar buruk atau baik untuk kita semua ya. Orang yang mau masuk ke surga, itu standarnya juga sempurna. Karena yang memiliki surga juga, itu sempurna. Duh, susah juga itu berarti masuknya, Mem. Kira-kira kalian gimana ini? Bisa nggak masuk surga ini? Nggak. Kalau gitu kayaknya mustahil ya. Kayaknya Om David juga nggak bisa nih. Karena di dalam satu hari aja, dari pagi sampai malam deh. Dari pagi sampai sore ya. Sore ini kita sore-sore nih ketemunya. Kira-kira udah ada dosa belum yang kalian lakuin? Banyak, nggak bisa dihitung, Bisa Mem. dihitung. Itu. Nanti Om David cross check nih sama mama papanya di rumah. Banyak udah dosa yang dilakuin. Berarti kalau standar Tuhan sempurna, kita bertiga juga nggak bisa. Nih sama berempat sama kameramennya Iya, nih. ini Nggak bisa kita semua masuk ke surga ya. Gimana? Berarti ini kabar buruk atau kabar baik ya? Kabar buruk kayaknya ya. buruk. Kabar buruk. Nah, Mem Devi mau ngajak kita semua membayangkan sekarang. Kalian pernah nggak dengar berita ada orang nih bocah gitu ya, tenggelam gitu. Di kolam renang yang tingginya 2 meter ada bocah kelelep di situ gitu ya, kelelep ya, tenggelam di situ. Pernah nggak dengar ini berita-berita orang pernah. tenggelam? Pernah. Pernah, Oh, Mem. pernah ya. Kira-kira mati atau hidup di berita itu? Yang kalian Ada dengar? beberapa. Ada beberapa yang hidup, Ada. Ya. ada juga yang mati gitu ya. Ya. Kira-kira kalau orang tenggelam itu bisa nggak nyelamatin dirinya sendiri dengan cara menarik rambutnya gitu? Anugerah sih itu, Mem. Ditarik sendiri gitu rambutnya supaya bisa naik ke permukaan gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Wah, berarti mustahil ya buat Mujizat. kita buat kita menyelamatin diri sendiri gitu loh kalau Ya. kita tenggelam. Mem Devi punya cerita lagi nih. Mem Devi ini kan suka bikin kue ya. Teman-teman di rumah juga, Mem Devi itu kan suka bikin kue gitu kan. Giovanna suka bikin kue juga nggak? Enggak, tapi mama yang suka bikin. Suka bantuin nggak? Tapi kalau mama bikin kue, Iya, bantuin makan. kalau suka gitu mah semua anak bisa ya bantuin makan ya. Teman-teman di rumah pasti juga gitu sama ya, suka ngeribuin mamanya, bukan bantuin itu namanya. Belum aja baru sekali gitu ya. Yang jadi baru 10 udah habis duluan. Aduh. Mem Devi kan punya 10 telur nih, mau bikin kue tadi kan. 9 telurnya bagus. Pas telur yang ke-10 busuk, tapi mixer udah jalan tuh. Terus kan sayang ya kalau dibuang ya, sayang kan ya teman-teman ya. Terus dilanjutin bikin kuenya, udah jadi kue nih, cantik kan, udah dikasih warna segala macam. Tiba-tiba ada tamu, Mem Devi suguhkan. Menurut kalian layak nggak kue itu dimakan sama tamunya Mem Devi? Ya, Enggak. kasihan sih. Enggak Enggak, sih. enggak. Kan 9 yang bagus, 1 doang yang Iya. busuk telurnya. Ya tapi kan Udah enggak bagus, Iya, ada nggak kata bagus. telur itu. udah ada bakteri-bakterinya. Nah, begitu juga sama kehidupan kita, teman-teman di rumah juga. Seberapa banyak pun perbuatan baik kita ya dalam sehari gitu ya, banyak dalam kita hidup lah gitu ya. Nanti semua kalau Mem Devi mau hidup sampai 100 tahun gitu ya, di usia 100 tahun dan ngelakuin kebaikan udah sampai berjuta-juta, ternyata ada satu saja kesalahannya Mem Devi, itu sudah membuat Mem Devi nggak layak masuk ke surga. Jadi kesimpulannya adalah di sini ya, dengan ilustrasi itu mustahil kita bisa nyelamatin diri kita sendiri gitu. Mustahil keselamatan itu bisa kita peroleh dengan perbuatan baik kita. Kehidupan kita ini ya, ibaratnya kita itu lagi berlayar semua. Nah, kapal kehidupan kita itu beda-beda. Perahunya Mem Devi, perahunya Jose, perahunya Giovanna itu beda-beda. Sekali waktu ada ombak besar yang datang menghantam kapal kita. Nah, kapalnya Mem Devi yang kecil ini ya, dari kayu, itu hancur lebur. Mem Devi harus bertahan hidup dengan serpihan bekas hancur-hancuran tadi. Kira-kira berapa lama Mem Devi bisa bertahan hidup di atas laut mengambang seperti itu? Nggak lama. Masih nggak lama ya. Tiba-tiba datang kapal besar, ya ada seorang nahkoda yang mengulurkan tangannya gitu kan. Oke, terus saya tangkap tangannya gitu ya, Mem. Ya iya, Jos, kamu kalau nggak tangkap tangannya mati. Kalau nggak tenggelam ya karena hipotermia, ya kan, Mem? Ya bener ya. Kalau kita tuh bisa mati kalau nggak tenggelam, habis itu kita kedinginan, mati kedinginan. Kira-kira menurut kalian, kalau tadi kan sudah diselamatin tuh, yang hebat dan yang kuat yang bisa menyelamatkan kita itu kekuatan tangan kita menggapai tangan si nakodanya tadi, atau nakodanya yang mau dan mampu nyelamatin kita?
Ya nakodanya, Nah, Mem. makanya. Nakodanya. Begitu juga sholat ide ya. Iman itu ibarat tangan kosong. Ya, iman hanya media ya teman-teman. Iman hanya media untuk kita meraih ya, menangkap ya keselamatan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Jadi ibarat tangan kosong, hanya media. Iman itu hanya media. Jadi kita tidak bisa ya. Ini menegaskan kepada kita tidak bisa membeli surga itu dengan kebaikan kita gitu. Dengan usaha kita, dengan kekuatan kita nggak mampu. Oke, sekarang saya secara pribadi udah paham sama soal video ini. Tapi saya dengan pengertiannya tuh kayak beberapa orang tuh salah pengertian gitu loh, Mem. Jadi kayak Gimana tuh? mereka tuh bilang saya percaya Tuhan, tapi kelakuannya itu nggak sesuai sama firman Tuhan gitu, melenceng jauh gitu. Waduh, kayak siapa itu? Masih nggak ada ya? Oh, kalian enggak lah ya. Ngapain? Oke gitu. Oke, gini ya, Giovanna ya, Jose juga, dan teman-teman di rumah juga. Memang ada tuh orang Kristen yang kayak gitu, dan tidak menutup kemungkinan kita bertiga yang ada di sini juga gitu ya. Kristen KTP, pernah dengar nggak istilah itu? Teman-teman pernah dengar nggak, teman-teman di rumah? Oh pernah ya kalian ya. Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Yang harus kita ingat, iman itu adalah kepercayaan, ya. Kepercayaan itu harus aktif. Di sini, Mem Devi mau jelasin sama kalian 3 aspek iman ya. Jadi kalau kita beriman itu, iman kita harus mengandung 3 aspek ini. Yang pertama adalah aspek notisia. Apa itu? Aspek knowledge atau pengetahuan, knowing. Kita harus tahu apa yang kita imani. Kita harus tahu apa yang kita percayai. Kita nggak bisa hanya percaya. Tapi kalau ditanya, kamu percaya Tuhan? Iya percaya. Tuhanmu siapa? Tuhanmu apa? Tuhanmu gimana? Nggak tahu ya. Gitu. Aku cuma percaya aja gitu. Jadi nggak tahu gitu. Jadi notisia di sini berbicara tentang bagaimana kita mencari tahu tentang siapa itu Tuhan dan iman seperti apa yang kita sedang miliki begitu ya. Yang kedua, aspek yang kedua. Yang pertama tadi apa? Notisia. Itu tentang Pengetahuan. ya, tahu, knowing ya, knowledge. Yang kedua adalah asensus. Aspek yang kedua ini berbicara tentang keyakinan. Bahwa kalian setuju atas apa yang kalian ketahui tadi. Ya. Kalian tahu bahwa oh Tuhan itu seperti ini, ya. Oh Tuhan itu seperti ini gitu ya. Kalian sudah punya pengetahuan. Lalu kalian mempercayai apa yang kalian ketahui itu. Yang teman-teman di rumah dan juga Jose, Giovanna, yang harus kita ingat adalah beriman itu harus tahu ya apa yang kita imani itu, ya. Kepada sesuatu yang kita percaya itu kita harus tahu dan mengerti gitu ya. Jadi jangan hanya percaya lalu kita tutup mata, tutup telinga, udah percaya aja, nggak bisa seperti itu. Harus tahu, harus mengerti apa yang kita percayai, baru kita bisa meyakini. Begitu. Kita tidak bisa percaya kepada Tuhan jika kita tidak tahu siapa Tuhan. Benar ya? Ya. Harapannya Mem Devi sih, ya kalian sudah ya sedikit banyak mengerti lah ya siapa itu Tuhan. Jadi asensus di sini ya banyak orang yang salah mengerti gitu ya. Wah, tiba-tiba saya memiliki asensus gitu. Tiba-tiba saya yakin ada Tuhan di dunia ini. Tapi ditanya, Tuhan siapa? Nggak tahu gitu. Pokoknya ada aja dia gitu kan. Pokoknya saya percaya sama Tuhan gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi ketika kita punya asensus, punya aspek yang kedua, kita harus punya aspek yang pertama, yaitu notisia. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga adalah fidusia. Apa itu fidusia? Fidusia di mana kalian menaruh kepercayaan yang penuh, gitu ya. Kepercayaan penuh kepada sesuatu yang kalian imani, yang kalian tahu tadi, begitu. Jadi ketiga aspek ini itu terintegrasi di dalam satu yang dinamakan iman. Kok agak masih bingung ya, Mem? Analoginya supaya gampang gimana? Analoginya gimana, Mem? Gini ya. Tadi kita pertama datang ke sini kita kan duduk di kursi itu. Oh, ya. Jose tahu tidak kursi itu apa dan fungsinya apa? Tahu. Kalau nggak tahu saya kembalikan ke TK. Tahu ya, kursi itu apa dan fungsinya apa? Itu tahu. Ya. Nah, itu yang dinamakan notisia. Tahu.
oh kursi itu bentuknya seperti ini, fungsinya seperti ini, jenis-jenis kursi, oh ada yang jenisnya begini, oh kursi ada yang terbuat dari ini, terbuat dari itu, oh kalau terbuat dari ini kekuatannya segini. Nah itu namanya notitia. Yang kedua, aspek yang kedua tadi Sensus. asensus. Di mana Jose sudah tahu tuh tadi kan pengetahuan tentang kursi gitu kan. Aspek yang kedua ini Jose meyakini bahwa kursi itu memang memiliki kekuatan dan Jose percaya bahwa kursi itu punya kekuatan untuk bisa menopang fungsinya apa? Fungsi kursi adalah didudukin. Berarti harus bisa menopang tubuh kita. Jadi itu asensus. Kamu meyakini bahwa fakta yang kamu tahu tadi tentang kursi itu adalah benar dan kamu yakin. Dan aspek yang ketiga fidusia itu adalah di mana ketika kamu benar-benar duduk di kursi itu. Jose benar-benar menyerahkan tubuh Jose ini untuk ditopang sama kursi itu ya. Tanpa kayak contohnya sekarang ini ya. Sekarang kita duduk di sini loncat-loncat, kita percaya bahwa alas kita duduk ini kuat untuk nopang kita. Gitu. Nah ini yang dinamakan fidusia. Kita menyerahkan penuh diri kita, kepercayaan kita sepenuhnya ya, diri kita kepada sesuatu yang kita tahu dan kita percayai tadi. Masih bingung? Ya, Mem. Oke. Berarti kalau cuma sekedar tahu itu belum termasuk sola fide ya? Belum ya, belum. Harus tiba di aspek yang ketiga yaitu fidusia. Nah, dari mana kita bisa tahu atau bisa mendeteksi ya bahwa orang ini udah bertobat nih. Oh, Giovanna udah bertobat nih. Oh, Jose udah punya fidusia, ya sudah punya notitia, asensus dan fidusia di dalam proses Jose beriman kepada. Dari mana? Kira-kira kalian bisa tahu dari mana? Kita bisa deteksi orang dari mana? Buahnya. Wah, pintar. Bertepuk tangan dong. Ini. Dari buahnya, benar. Jadi pohon itu dikenal dari buahnya, nak, gitu ya. Pohon dikenal dari buahnya. Jadi, ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya ya kepada Tuhan untuk kita boleh dikuasai, kita boleh dipimpin oleh Tuhan, di saat itu juga kita juga mengizinkan Tuhan itu bekerja dalam diri kita untuk apa? Untuk menolong kita. Menolong kita untuk apa? Untuk menghasilkan buah pertobatan, gitu ya. Menolong kita untuk kita bisa melakukan perbuatan baik tadi. Jadi tadi dikatakannya, aduh kok banyak orang Kristen yang mengabaikan gitu ya, percaya aja gitu ya. Perbuatan baik jadi penting nggak? Penting gitu ya, sangat penting malah ya teman-teman di rumah. Orang Kristen perlu nggak melakukan perbuatan baik? Perlu, sangat perlu, karena itu adalah bukti ya, bukti bahwa kita sudah gitu ya, sudah mengalami pertobatan dan memiliki iman yang benar gitu ya, dan memiliki iman yang benar. Maka hidup kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Begitu. Jadi kebaikan itu bukan untuk kita meraih keselamatan sebagai syarat keselamatan, tetapi kebaikan itu sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita sudah memperoleh keselamatan dan juga sebagai buah pertobatan kita, gitu. Wih, keren Mem. Mam Devi mau kasih rumus nih. Tunggu, Mam Devi mau kasih rumus buat kita semua. Jadi rumusnya itu bukan iman plus perbuatan kemudian menghasilkan keselamatan, tetapi rumus yang benar adalah iman itu menghasilkan keselamatan ya. Dengan iman kita bisa memperoleh keselamatan melalui iman. Kemudian keselamatan yang kita sudah peroleh ini memampukan kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Wah. Jadi bukan iman plus perbuatan baik kita terus selamat gitu, bukan. Wih, keren Mem. Ini teman-teman harus tahu ya, Mem, ini ada kesalahpahaman berarti yang harus dihindari. Oke. Sola fide itu keselamatan yang kita peroleh dari iman ya. Berarti bukan berarti melalui iman. Oke. Tapi bukan berarti meniadakan perbuatan baik. Benar, Jos. Jadi perbuatan baik itu penting, tapi bukan syarat kita buat memperoleh keselamatan. Tapi itu sebagai tanda kita bersyukur sama Tuhan atas keselamatan yang udah kita peroleh. Oke, luar biasa ya, Nak ya. Ini jadi pengen nyanyi nih, Mem Devi. Sudah paham kan sejauh ini. Wah, Mem, keren suaranya, Mem. Seperti ya, Mem, yang tertulis di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan,
Maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, ayat ini seringkali disalah mengerti ya. Oh, berarti iman perbuatan, berarti kita harus seperti rumus yang salah tadi. Iman plus perbuatan menghasilkan keselamatan, gara-gara salah paham sama ayat ini ya. Bang Devi mau kasih pengertian ya ke kita semua. Surat Yakobus ini ditujukan kepada 12 suku di perantauan ya. Kita bisa baca di Yakobus 1 ayatnya yang ke-1. Jadi jemaat pada waktu itu mengalami kesulitan secara ekonomi dan ketidakadilan secara sosial mereka gitu dalam kehidupan mereka bersosial. Muncul pola pemisahan gitu ya antara ajaran iman, teologi dan juga hal-hal praktis itu mereka pisahkan. Jadi mereka muncul pikiran seperti ini. Wah, saya hanya perlu beriman saja nih, nggak perlu lagi memikirkan kebutuhan bersama. Nah, Yakobus menegur mereka dalam hal ini, ya. Mereka yang merasa cukup dengan hanya beriman saja. Jadi konsep perbuatan baik, ya, perbuatan yang dikatakan Jose tadi, yang Jose sudah ucapkan di Yakobus, ini tidak merujuk kepada usaha manusia untuk mendapatkan keselamatan. Ya, ini perlu kita mengerti. Melainkan di sana kata perbuatan itu menunjukkan bahwa ada hasil alami loh, ya, dari iman yang sejati. Ya, hasil alami dari iman yang sejati. Ya, jadi ini adalah wujud nyata dari ketaatan kepada Allah dan kasih kepada sesama. Jadi perbuatan baik itu bukan untuk keselamatan, tapi wujud kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Begitu, nah. Oh, gitu, Mem. Baik, Mem. Pikiran kita udah terbuka ini. Oke. Oke, kita akan lanjut, tapi setelah yang satu ini. Udah belajar belum buat ujian IPS nanti? Udah dong nih, aku kemarin udah belajar, aku juga udah doa. Kamu gimana? Sih, tapi dari dulu tuh aku kebiasaannya tuh berdoa doang, nggak belajar gitu. Oh, kok gitu sih nih? Gimana Tuhan mau bantu kamu kalau kamu cuma doa doang, nggak belajar? Ya udah deh nih, semangat ya buat ujiannya. Ya, kok tinggal 5 sih? Harusnya aku belajar deh. Wah, puji Tuhan aku dapat 100. Wow. Aku doa dan belajar. Ini kamu dapat nilai berapa? Ini nih, aku dapat 35. Kalau kamu gimana? Ini nih, aku dapat 100. Harus belajar dong. Ya deh, aku belajar lain kali. Gimana kalau misalnya kita belajar bareng deh buat ujian besok? Ayo! Ayo nih. Ayo. Oke ya teman-teman, sama Mbak Devi, kita lanjut ngomong lagi ya. Oke, Ngobrol-ngobrol kita lagi mau ya. ngobrolin apa lagi nih? Saya pertanyaan kalian itu unik-unik ya, jadi saya semangat gitu untuk menjawabnya. Apalagi nih? Nih, gimana ya, Mem? Jujur aja ya, Mem. Aduh, Tapi- berat ini berat. Pas minggu ujian itu, saya salah video itu sering disalahgunakan. Contohnya kayak video tadi itu barusan. Ada teman saya nih, dia itu Diangkat dari kisah Ngomong nyata kayak- atau kisah bohong ya, atau fiktif ini? nyata ini, Mem. Pas ujian Nyata ini. AS1 dulu itu. Oke. Nah, ada teman saya yang ngomong gini, nggak usah belajar lah. Aku kan udah percaya ke Tuhan, pasti ada mujizat lah. Ini begini ya, iman itu bukan pengganti belajar ya. Jadi iman itu bukan pengganti belajar ya teman-teman di rumah. Orang yang beneran beriman, yang imannya benar-benar ya sungguh-sungguh itu malahan pasti akan belajar ya. Sebagai bentuk tanggung jawabnya ya. Dia percaya kepada Allah gitu ya. Dia bersyukur atas, oh Tuhan udah kasih dia otak, udah kasih dia ya intelektual ya. Udah kasih akal budi untuk bisa berpikir, belajar menyimpan informasi. Dia belajar dengan giat. Kemudian setelah belajar, barulah ini yang salah video ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan gitu ya. Karena sudah belajar kan? Sudah belajar seperti tadi Notisia. Ya. Notisia kan harus cari dulu apa? Pengetahuan ya, knowing ya. Harus punya knowledge dong. Dari mana kita bisa tahu kalau kita nggak belajar? Jadi harus belajar. Kemudian setelah kita belajar, yakin
barulah wah aku udah belajar nih dari A sampai Z ya, bab ini udah aku kuasai. Kemudian barulah kita boleh asensus. Apa tadi asensus? Eh, percaya bahwa itu bisa beneran ya. Percaya, makanya percaya. Percaya ya. Percaya kepada sesuatu yang kita Wih. ketahui ya, percaya dan yakin akan sesuatu yang sudah kita ketahui. Jadi harus belajar ya. Oke, Mem. Kalau dalam pergaulan tuh gimana ya, Mem? Kan kadang remaja zaman sekarang itu ya, kan seringnya tuh mereka melakukan apa yang nggak pengen, yang sebenarnya mereka tuh nggak pengen ngelakuin, tapi tetap mereka lakuin supaya mereka keterima di suatu lingkungan pertemanan gitu, Mem. Oke, nah inilah ya, nak ya, teman-teman di rumah, inilah indahnya Selavide bagi mental kita gitu ya. Kenapa Mem Devi bilang seperti itu? Kita dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kita populer ya, followersnya banyak, cantik, ganteng, dan sebagainya. Kalau kita ya sudah diterima oleh Sang Pencipta gitu ya, pencipta alam semesta ini, ya tentunya kita udah nggak perlu lagi haus akan validasi ya, pujian-pujian yang ya fana gitu ya dari teman-teman kita ya. Malahan kadang-kadang kita haus validasi terhadap satu pujian yang nggak sehat buat mental kita gitu kan. Jadi kita harus punya identitas yang kuat gitu di dalam Tuhan. Oh, berarti iman itu kayak berani tampil beda gitu ya. Misalnya lagu itu mah. Kayak contohnya ya nolak bullying, nolak nyontek ulangan. Berarti karena kita tahu kalau nilai kita itu bukan dari apa kata orang. Benar sekali Jose. Jadi ya istilahnya ginilah, banyak orang bilang be yourself gitu ya. Jadi diri kita gitu ya. Kita punya identitas yang begitu kuat ya, yaitu kita adalah anak Allah, anak Tuhan. Peganglah prinsip iman itu ya. Jadi janganlah kita ada A ikut A, B ikut B, harus berani tampil beda.
Mem Devi, saya ini sering ya lihat teman-teman saya itu mereka tuh sering insecure. Entah itu karena ngelihat teman-teman yang lain yang suaranya bagus di team praise atau mereka ngelihat teman-temannya yang pintar banget itu mereka jadi sering insecure, Mem. Itu ada nggak sih hubungannya insecure ini sama Solavide? Sangat ada, Giovanna, ya. Jadi Solavide itu sebenarnya bertolak belakang ya dengan perfeksionisme. Jadi Mem Devi ini cukup memaklumi gitu ya kalau anak-anak di usia kalian. Jose kelas berapa? Kelas 8, Mem. Oke, Giovanna kelas berapa? Kelas 9. Wah, si muda-muda saya kelas 10. Enggak. Jadi di usia-usia remaja seperti itu tuh lagi gencer-gencernya kalian di-push untuk menemukan ya jati diri kalian gitu kan. Memberikan sesuatu ya, memunculkan sisi terbaik dari diri kalian gitu. Jadi ketika kalian ditekan seperti itu, ya kadang-kadang kita ingin ya, aduh aku ingin perfect ya, ingin memunculkan sisi diriku tuh yang terbaik. Tapi satu hal yang harus kalian ingat gitu ya. Dan bisa dikasih tahu juga sama temennya, nanti ingat kamu ya, bahwa di hadapan Tuhan kita itu udah selesai ya, selesai di atas kayu salib. Kalau kita mau lihat seberapa berharganya kita ya, kita juga teman-teman di rumah, ayo kita pandang salib Kristus. Di atas salib itu kita bisa lihat bahwa kita sangat berharga bagi Tuhan gitu ya, kita sangat bervalue, bahkan nyawanya pun dia berikan buat kita, dia mati buat kita supaya keselamatan itu bisa kita peroleh ya. Dia menganugerahkan keselamatan itu bagi kita gitu. Jadi nggak perlu lagi kita perform ini itu menunjukkan oh supaya Tuhan sayang aku, semuanya Tuhan memperhatikan aku, tidak perlu lagi. Karena nilai diri kita itu sudah absolut, sudah utuh gitu ya, di mata Tuhan kita udah sangat berharga. Berarti pas saya udah gagal atau saya jatuh ke lubang ya sama lagi, salah terus pokoknya. Sedih banget ya. Saya itu berarti lari dari Tuhan kah? Ya janganlah, ya harusnya malah sebaliknya ya. Ini gagal fokus ini ya Jose ya. Ya justru sebaliknya Jose ya. Solavide itu mengajarkan kita untuk bilang sama Tuhan, Tuhan aku gagal lagi, Tuhan aku jatuh lagi, Tuhan aku bikin salah lagi ya. Ketika kita mengaku bahwa aduh nggak ada sesuatu yang bisa kita banggain ya. Kita hanya punya satu, yaitu iman kita. Kita bisa ya bahwa iman kita kepada Tuhan ya, datang sama Tuhan, jangan malah lari gitu ya. Dan Tuhan akan bilang itu cukup gitu ya, itu cukup, anugerahnya itu cukup ya, kita bisa memperoleh anugerah itu melalui iman kita begitu. Nah jadi itu yang bikin kita untuk selalu kuat dan selalu bangkit ya, tidak lagi terintimidasi dengan apa yang sudah berlalu tuh di belakang-belakang. Oke, nggak kelas ya, kita udah mau di akhir perbincangan kita hari ini. Kira-kira Mem Devi ada nggak pesan buat kita teman-teman di rumah yang masih cemas sama masa depan? Oke, gini ya, untuk teman-teman di rumah, anak-anakku yang terkasih dan juga Giovanna dan Jose, Mem Devi kasih closing statement ya. Udah di akhir aja nih ya, mau pisah dong habis ini. Jangan terjebak sama perfeksionisme rohani ya. Jangan merasa harus sempurna dulu baru mau datang sama Tuhan. Ingat rumus yang tadi ya, bukan usaha perbuatan baik plus iman, kemudian kita memperoleh anugerah dari Tuhan, tapi yang benar adalah iman ya, melalui iman itu kita bisa ya dapat meraih keselamatan itu, dan kemudian keselamatan itulah ya yang menolong kita, anugerah Tuhan itu, kemurahan Tuhan itu yang akan memampukan kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, perbuatan baik kalian itu adalah kartu ucapan terima kasih kalian yang kalian bisa tulis ya, pribadi lepas pribadi, untuk bisa kasih ke Tuhan. Jadi sepanjang hidup kita semua. Oke, jadi gini ya Mem, supaya kita bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gimana? Kalian nih, tantangan buat kalian semua di momen Pondok Kasih ini ya. Kalian kalau ngerasa jauh dari Tuhan, mungkin salah terus, hidupnya lagi hancur, datanglah dengan tangan kosongmu, imanmu. Dan kalau kalian mau ngelakuin hal baik, lakuin itu karena sebagai bentuk ucapan syukur kalian kepada Tuhan, dan bukan karena kalian takut nggak selamat. Oke. Makasih ya Mem Devi. Oke, terima kasih Giovanna dan Jose. Terima kasih juga teman-teman yang udah mau nonton ya.
dari awal tadi sampai akhir ini. Terus semangat buat kalian dan juga teman-teman di rumah yang menyaksikan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Thank you. Wah, keren banget nih. Jadi buat Sobat Pos, hari ini kita telah belajar bahwa sholat fidyah adalah keselamatan hanya oleh iman. Iman tidak hanya berbicara tentang seberapa kuat kita percaya kepada Tuhan, tapi juga seberapa kita mengenal dan juga menyerahkan seluruh diri kita sepenuhnya terhadap Tuhan yang kita percaya. Biarlah seluruh kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saya Reno dan seluruh tim yang terlibat pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.